Ja'ilil malaikati rusula. Dia menjadikan malaikat sebagai rusula, sebagai pembawa risalah. Apa arti risalah? Pesan, rahasia. Jadi risalah itu artinya pesan, rahasia. Uli ajnihatin. Malaikat itu memiliki ulul albab, memiliki otak. Uli ajniha, memiliki sayap-sayap. Jadi gambaran malaikat bersayap itu benar. Itu bukan ajaran Kristiani, ajaran Yahudi saja. Tapi dalam ajaran Islam memang diajarkan. Barangkali ini mungkin bukti bahwa tiga agama ini dulu sumbernya sama. Ya, wallahu a'lam. Masna itu dua di kanan, dua di kiri. 4 berarti ya. Sulasa 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi nggak ada malaikat yang punya satu sayap kanan, satu sayap kiri. Itu iblis. Itu setan. Kalau satu sayap. Bahkan sayapnya iblis itu sudah patah. Ya, paling tentara-tentaranya sekarang yang punya. Ya. Waruba, ada juga yang rubah. 4 pasang di kanan, 4 kanan, 4 kiri. Jadi berapa tuh artinya? 4, 3, 4, 3, 8 aja berarti. Ini kalau diterusin bisa 55, 66, 77, suka-suka. Oh. Jibril paling banyak sayapnya. Malaikat ini ada malaikat yang tinggi, alin. Ada malaikat biasa. Ada malaikat muqarrabin. Ada malaikat yang bertugas di bumi. Ada yang bertugas di langit. Yang paling dahsyat selain Jibril adalah pemikul arsy. Yazidu fil khalqi ma yasha, dia menambahkan kepada makhluknya ma yasha. Maksudnya Allah suka-suka mau nambahin sayap malaikat berapa. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau pernah nonton film-film barat tentang malaikat nggak? Bersayap nggak tuh? Nggak ada namanya terbang itu nggak pakai sayap. Hatta malaikat terbang pakai sayap. Kalau pakai kain tuh Superman itu. Ya, terbangnya malaikat pun pakai sayap. Jadi kalau ada ulama diperjalankan cepat oleh Allah, berarti ada malaikat yang bawa dia. Diizinkan Allah. Karena secara hukum alam tidak mungkin kalau pakai kain yang dikasih tulisan S langsung terbang. Jadi adik-adik jangan percaya ya. Itu kalian hiburan aja, Superboy, Supergirl, Superman, apalagi nggak ada itu. Bohong itu. Ya, itu hiburan, just ya, terus, jadi kita nggak usah terlalu berimajinasi. Dulu Sayyidatuna Aisyah main-main. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu suka kayak perempuan kan suka nyimpan mainan, suka nyimpan boneka. Mungkin udah dewasanya masih senang nyimpan boneka. Kecuali Uni ya, enggak ya. Itu bonekanya, mainannya beliau itu, mainan kudanya ada sayapnya. Karena ternyata usut punya usut. Itu buatan yang dijual orang-orang Yahudi atau Nasrani. Jadi mereka sudah membayangkan seperti itu. Ya, apa kata Nabi? Nanti kamu akan dapati di surga ada kuda bersayap. Nabi sudah kabarin itu. Jadi tenang, nanti di surga ada ya. Ada-ada ini punya sayap, bisa. Minta, ya Allah kasih saya sayap. Tapi mau jadi manusia bersayap? Kan gak enak banget. Ya, mau. Tiba-tiba ngamuk lah sayapnya.
Ada hewan bersayap kayak ayam, tapi nggak bisa terbang. Ya, mungkin dia nggak bisa mengaktifkan apa yang ada di merpati itu. Tapi secara ilmu kimia ternyata kromosomnya beda. Kromosom ayam dengan burung yang terbang itu beda. Sama-sama jenis burung tapi beda bangsa dia. Nah ini secara fisik. Jadi malaikat itu fisik. Cuma bukan fisik dalam pengertian ilmu fisika. Fisik dalam bahasa Arab, dalam bahasa falsafah, dan bahasa ilmu kalam, ilmu akidah, disebut jismun. Apa arti jisim? Jismun, jisim. Jisim itu terbagi dua. Ada jisim benda kasar, ada benda halus. Cahaya termasuk jisim tapi halus. Udara termasuk jisim tapi halus. Malaikat, jin itu termasuk jisim tapi halus. Nah, ini kalau yang mau bahasa Arabnya, apa itu malaikat? Jismun nuraniyun. Ya. Jismun nuraniyun. Jisim yang berbentuk tercipta daripada cahaya. Kalau kita lebih sempurna, tubuh kita ini tidak hanya tanah, di tubuh kita juga ada api. Maka disebut tanah gosong, ya. Apa bahasa Arabnya? Hamai masnun ya, min solsolin kal fakhr. Itu ya menunjukkan bahwa tanah ini juga Allah olah juga. Itu sebabnya kita menyerap energi panas. Itu Bapak kalau lagi marah, panas nggak badannya Pak? Lagi demam, panas dingin. Memang ada kompor. Ada kompor gas di badan? Kan enggak. Ketika badan menggigil, emang ada kulkas di dalam? Kan enggak. Tapi kenapa kita bisa panas dingin? Karena ada energi itu di dalam lagi tidak stabil. Jadi dalam tubuh kita itu mengalir 4 energi itu. Energi tanah, udara, kayak Avatar, ya, api, angin. Udara tadi udah, udara, angin sama. Apa yang belum? Air. Nah, semuanya itu bergantung kepada air. Semuanya. Maka Allah mengatakan waja'alna minal ma, kami jadikan dari air segala sesuatu hayya, menjadi hidup, ya. Nah, air ini juga ada macam-macam. Isim zahir, ada air. Sallallahu alaihi wasallam ketika dibedah dadanya, air itu air yang bukan zahir. Ma'ul hikmah namanya, air hikmah. Itu jisim juga tapi bukan jisim yang zahir, yang ghaliz, tapi jisim yang batin, yang halus. Enggak kelihatan. Yang kelihatan kalau kita masuk dulu ke alam itu. Masuk ke alam itu baru kelihatan airnya. Gitu. Nanti di akhir zaman, pengikut-pengikut Al-Imam Al-Mahdi itu akan diminumkan air itu oleh Sayyidina Jibril. Diminum. Kalau kita nggak berlatih kolbu rohani dari sekarang, kita nggak akan bisa melihat Jibril kasih air itu. Itulah alasannya kenapa harus ada belajar rohani, belajar diri yang sebalik diri ini. Jangan hanya sibuk ngurusin makan minum yang zahir, harus juga mempunyai aktivitas menghidupkan yang batin. Baru kita bisa koneksi dengan itu semua. Insya Allah ya. Nanti kalau beruntung kita dapat ilmunya, insya Allah. Nah, tadi ada air yang zahir, ada tanah yang zahir, ada tanah yang batin. Ada udara yang zahir, ada udara yang batin. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, pernah mimpi nggak? Ya, itu kayak udara kan? Itu udara yang mana? Itu udara yang alam lain, jisim juga, tapi jisim di alam yang lain. Ya, ini ilmu-ilmu begini sudah mulai dibuka sekarang. Saya nggak tahu juga kenapa ya. Mulai dijelaskan itu sekarang itu semua. Ya, semoga Allah ridho ketika kita pun ikut kajinya.
secara fisik malaikat. Sekarang apa aktivitas malaikat? Aktivitas malaikat paling di Jibril ada yang lebih mulia, disebut malaikat hamalatul arsy. Ya, ini mereka ngapain sih gitu ya? Ayat surat Az-Zumar ayat 75 tadi ya. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy. Begitu ayatnya. Sah? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tara, kamu melihat, hai Muhammad. Maka kalau ingin pun melihat nanti, kita harus bersama Nabi Muhammad. Para malaikat, ya, itu surat 39 ayat terakhirnya, Pak. Kalau cari dari awal nggak ketemu. Temu dah. Itu cara bacanya gimana, Ustaz? Wa taral malaikata haffina, gitu ya. Jangan hafina, haffina min haul arsy. Hafina berarti hafin melingkar. Melingkar, tahu melingkar kan? Ya. Seperti itu. Makanya beberapa orang yang diizinkan Allah naik ke alam sana itu menyaksikan itu. Nabi Muhammad, para aulia-aulia itu diizinkan Allah sebagian. Semua tentu yang dapat izin. Ya. Engkau melihat para malaikat berkeliling di sekitar arasy. Apa itu arasy? Arasy itu singgasana alam semesta, mencakup semua yang ada di alam. Dan itu meliputi, arasy itu meliputi. Tidak ada di muka bumi atau tempat manapun di alam semesta kecuali dia di bawah arasy. Bumi udah pernah ngelilingin belum? Udah? Belum? Belum ya? Berarti kita belum tahu hakikat gedenya bumi, gimana gedenya arasy. Maka nggak usah bayang-bayangin ya. Pusing kita. Cukup katakan aku percaya kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang bayangin Allah turun dari arasy, waduh itu gawat itu. Dia sudah melanggar kaidah akalnya. Terkait boleh bayang-bayangin Allah pindah-pindah turun dari arasy, duduk di arasy itu nggak boleh. Allah hanya mengatakan istawa. Apa istawa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu akidah saya. Jadi saya tidak mentakwil ayat istawa, bersemayam saya tidak takwil. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apa maknanya suka-suka dia. Ya. Dan kita nggak diperintahkan mengetahui isinya. Ngapain enggak? Itu bukan bagian dari hak kita. Ya. Memuji Robnya, ya, karena tasbih mereka itulah langit dan bumi tahan. Kalau mereka tidak bertasbih, maka langit dan bumi hancur runtuh. Tapi mereka bertasbih karena di bumi masih ada yang baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini yang misalnya ini
terus. Yang paling kecil nih bumi, kecil sekali bandingkan aras. Selama di sini masih ada orang berzikir, maka malaikat itu masih bertasbih. Jadi apa yang dibaca malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka saya dalam taklim-taklim tertentu saya menyebutnya ini zikir maqalidis samawat wal ard. Zikir maqalid. Maqalid. Buhul. Maqalidus samawati wal ard. Buhul langit bumi. Ya, nih zikirnya kita bacain ya. Sudah hafal semua pasti. Cuma kurang lengkap. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa tuh? 4. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Orang di bumi. Ini itu ada 4 ini. Sini ada juga nih. Sini aja ada juga nih. Pemikul arasnya. Ada 4 tiang. Di masing-masing tiangnya ada banyak malaikat dan ada pemimpinnya. Mereka ada yang sini subhanallah, di sini alhamdulillah, di sini Allahu akbar, di sini la ilaha illallah. Nah, selama ada orang yang tahu haula wala quwwata illa billah. Mereka inilah poin masih Allah, maka masih dibiarkan bumi dan langit utuh. Itulah zikir hakikat yang Nabi ajarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nabi lagi jalan-jalan, pulang perang. Sahabat zikir kencang-kencang, keras-keras, berlebihan, takbirnya itu sudah nggak pakai adab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum. Baca, cukup diri kamu yang menikmati. Lalu Nabi mengatakan, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku ajarkan perbendaharaan surga? Lalu para sahabat mengatakan, baik wahai Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, di hadisnya cuma billah. Itu cukup. Itu perbendaharaan surga, investasi surga, saham surga. Jadi kalau mau kaya di surga, nanti lihat itu orang yang paling banyak baca la haula wala. Nanti lihat Bu ya, siapa yang paling kaya tuh. Ya, siapa yang paling kaya nih di antara kita yang baca zikir ini. Maka oleh saya sore ini sebelum saya jalan lagi ya. Ini ijazah Pak, izin mengamalkan. Ini adalah hadiah pertama untuk keluarga Mujibus Sakinah. Ya, tolong diamalkan pagi sore. Mau ngapain lagi kan? Mau kaya nggak di surga? Mau aman nggak ntar? Amalkan syahadat, tulis. Syahadat, karena syahadat itu buka pintu langit. Baca syahadat gimana? Baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha. Terus ya, alhamdulillah. Terus baca Al-Fatihah dan katakan, ya Allah, kirimkan tanda terima kasihku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, Al-Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, guruku. Kalau bisa Fatihahnya 3 kali, kalau enggak cukup sekali. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya. Yang pertama ke siapa? Baginda Rasulullah. Yang kedua, Imam Mahdi. Yang ketiga, guruku. Dah.
langsung baca Subhanallah 100. Jadi dibacanya bukan langsung bareng satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. Biasanya la ilaha illallah dulu ya. Allahu Akbar dulu. Terserah ya. Ini boleh dimaju mundurin. La ilaha illallah juga 100. Baru 4. Ditambah kanzul jannah. La haula wala quwata illa billah 100. Itu dikit itu ya. Kalau murid-murid yang lain kita suruh 5.000. Apalagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Enggak pakai ni'mal maula, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 7. Kalau lagi liburan, kerjaan kurang 450. Ya? Ya? Itu 7 kali minimal. Kalau bapak waktunya luang, lagi libur, baca 450 ya. Terakhir sallallahu ala Muhammad 100. Ini zikir-zikirnya orang-orang zat-zat malaikat-malaikat yang memikul arsy. Jika kita membaca itu, ini ayat terakhir yang dibaca sebelum selesai. Sallallahu ala Muhammad 100. Ya, bentar Pak ya, nggak lama itu Bu ya. Anak-anak udah pada gede Bu ya? Udah, nggak sibuk kan? Sibuk nonton saya lagi jangan-jangan. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ala ya. Enggak, pakai ala Muhammad aja ya. Inilah ayat penutup kita, surat Ghafir ayat 7. Yang tahrim kita skip dulu. Berarti ada ma'rifat malaikat 2. Insyaallah. Iya, nanti ada kisahnya, ada yang seru nanti insyaallah. Malaikatnya agak panjang sebenarnya. Bisa dibuat 5 seri, bisa dibuat 3 seri. Asik. Ini kan saya belum berkisah. Ada kisah malaikat loh. Dan itu seru sekali kalau kisah malaikat. Sudah. Ghafir ayat 7. Ini saya baca penggalannya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang atau zat-zat atau malaikat-malaikat, lebih tepatnya malaikat yang memikul arsy, wa man hawlahu, dan yang sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bih, dan percaya kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka mendoakan ampunan bagi orang yang percaya kepada Allah. Itu. Ini doanya mereka tuh. Doanya baca sendiri di rumah ya. Saya cuma ingin menyebutkan bahwa malaikat itu apa yang mereka lakukan. Ini malaikat paling mulia nih. Setelah Sayyidina Jibril, malaikat pemikul arsy, yang dibaca adalah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan mereka membacakan istighfar untuk orang yang beriman, untuk kita. Bapak Ibu nih kalau percaya kepada Allah, yakin gak pernah syak, gak pernah ragu, itu dapat doa dari malaikat ya. Itulah sebabnya kenapa orang beriman yang percaya tidak pernah galau walaupun corona menyerbu berkali-kali. Nanti ke depan akan ada lagi. Ini sudah masuk ke Singapura ya, corona baru, varian terbaru. Terserah dialah, mau datang lah ya. Mau disuntik lagi tuh suntik aja ya. Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah sebaik-baik yang membuat kejadian apapun. Ya, nggak usah khawatir. Tetap sakinah lah, sakinah tenang ya. Namanya Disa Sakinah lagi ya. Ya. Tapi kita nggak boleh takabur juga. Di mananya kita takabur, Pak? Enggak, itu konyol namanya. Bedakan konyol dengan percaya kepada Allah. Kalau orang takabur ngomong gak ada corona, itu beda tuh. Tapi kalau kita bilang ya sudah, saya tahu corona ada, tapi
Saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suruh kita begini, ya sudah, kita ikutin aja. Makanya saya masih vaksin, Pak. Walaupun saya ditentang murid-murid saya juga. Lah murid tentang guru, murid kapan nanti jadi murid aneh kan gitu jadinya. Kalau kita beda satu hal, jangan kemudian mencaci guru. Beda-beda aja, cuma beda vaksin doang, ustadznya dihujat. Lah berhenti aja jadi murid kan nggak pernah diangkat juga. Ya. Kadang-kadang nih murid-murid nih nggak sampai pada tahapan murid, dia baru ya mustami aja, pendengar aja. Kalau murid mana berani sama gurunya begitu, ngata-ngatain gurunya. Udah jelas guru pengikut dosa murid. Itulah kira-kira ya. Jadi saya orangnya begitu ya. Kita nggak boleh takabur sama sekali, sedikit pun nggak boleh takabur, walaupun sedikit, walaupun sebiji zarah. Yang boleh ada hanya tawakal. Tawakal itulah bikin berani. Kalau nggak ada tawakal saya nggak berani, Pak. Kita nggak mungkin buat majelis di mana-mana masa-masa begini. Hanya tawakal itu senjata kita udah. Dan ini hiburan dari para ulama kita, Imam Abu Ali Az-Zaqqaq ya. Terserah mau ada apa, yang penting saya percaya sama Allah, itu maksudnya apa seperti itu? Saya berserah kepada Allah. Nih tinggal dibuktikan. Kalau kena ngeluh nggak? Kalau kena ngeluh ya salah. Jadi dia bilang, oh terserah deh. Dulu kan begitu, BPJS ditolak, giliran dia sakit pakai BPJS, ya kan? Ini ditolak, giliran dapat bantuan terima. Ya. Anti tol, giliran tolnya jadi, pakai selfie di depan tol. Hati-hati sebelum berkomentar, ya. Tunggu dulu, gitu. Bedakan ini lagi kampanye politik atau ini lagi ngurus negara, ini beda. Kalau bab kampanye ya kita dulu ikut juga nyerang-nyerang dia kan. Tapi kalau udah ngurus negara, ini negara kita sama-sama. Ayo kita ramah bersama-sama. Gitu. Saya ngajak kita waras, Pak. Ya. Ini udah jam 5, saya mohon izin, Bu Haji ya. Pertanyaannya di-keep di Ma'rifat Malaikat 2. Ya. Nanti ada kisah Harut Marut. Jadi ada malaikat yang dipecat. Nah, ini cerita malaikat ganti casing, ganti status. Bahkan ada yang jin jadi malaikat ada. Banul Jan bukan jin. Ada makhluk yang jadi malaikat. Jadi cerita-cerita di China itu cerita-cerita folk dongeng gitu ya. Siluman jadi dewa, manusia jadi dewa. Itu sebenarnya emang ada dalam teks-teks tua. Anak Jan, Banul Jan, generasi sebelum jin sekarang itu menjadi malaikat, itu ada. Itu ada. Ya. Itu Azazil namanya yang sekarang jadi iblis. Yang sekarang sayapnya sudah patah. Makanya iblis itu tidak akan pernah ngomong kasar. Iblis itu kalau ngomong pasti halus-halus, pakai ayat, merayu. Ya, nggak ada iblis itu ngomong anjing lo, gitu nggak ada tuh. Babi lo nggak ada ngomong begitu. Pasti dia ngomong, kamu kan orang soleh, ya. Ya, gitu-gitu deh. Ya. Serem. Dan mereka si iblis ini bisa menyerupai siapa aja dan bisa masuk kemana aja. Cuma sayangnya sayapnya sudah patah. Ya, tapi dia jadi rajanya setan. Siapa yang matain saya? Yang matahin sayapnya, itu rahasia. Saya nggak boleh cerita, Pak. Ya, itu rahasia Allah. Ya, ada penjelasan, cuma nggak boleh cerita dulu. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada bacaan zikir, silakan dilanjutkan ya. Ustaz, Ya. diulang lagi berapa biji tadi itu zikir itu? Syahadat, Fatihah, terus Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah akbar, masing-masing 100. Jadi jangan dibaca panjang, baca atau Subhanallah. Pakai tasbih yang 100 itu ya. Saya sarankan. Guru untuk Imam Mahdi itu Rasul Itu kirim Fatihah, tanda terima kasih. Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu tanda terima kasih terbaik. Ya. Terus la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 7 kali minimal. Kalau bisa 450 kali. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Udah ya. Nah, itu oleh baca pagi sore. Terserah mau habis subuh, mau waktu duha,
Mau ba'da asar, mau ba'da maghrib bebas. Yang penting pagi. Masuk zikir pagi petang. Ya, ini kumpulan zikir pagi petang paling ringkes. Karena kalau Bapak Ibu mau pakai maksurot, rotibul hadat, mungkin tidak mau sempat ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Mohon maaf atas kelebihan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.